Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tulisan subscribe berwarna merah di bawah. Kemudian jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya biar teman-teman itu dapat selalu update terbaru dari videonya channel Kotak-Atik Android. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku di channel Kotak-Atik Android. Nah, di video aku sebelumnya aku pernah ngebahas tentang Smart CCTV Android ya, yang bisa dikonekin ke Android. Terus dia bisa dipantau dari jarak jauh, yaitu Xiaomi Xiaofang. Videonya di atas kalau teman-teman yang belum nonton. Dan hari ini aku kedatangan Smart CCTV lagi, yaitu SV Smart CCTV C6N. Nah, buat teman-teman mungkin yang nanti setelah aku review ini berminat untuk membeli produk ini, link pembeliannya ada di deskripsi dan harganya juga ada di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal cek aja di deskripsi dan klik aja linknya, teman-teman akan langsung ke pelapaknya dan bisa langsung pesan produk ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke videonya, aku mau nunjukin dulu apa aja yang ada di dalam box SVIS C6N ini. Nah, yang pertama di sini ada adapter charger 5 volt 1 ampere atau 5 watt. Kemudian kita juga dikasih kabel chargernya ini micro USB. Dan nanti tinggal kita colokin aja ke stok kontak atau colokan listrik yang ada di rumah lah pokoknya. Dan ini kabelnya panjangnya 2 meter. Di sini kita dikasih bracket dan juga baut. Bracket ini fungsinya kalau teman-teman mau pasang CCTV-nya itu di plafon dengan terbalik kayak gitu ya, kayak gini. Mau pasang di plafon itu bisa teman-teman. Jadi di sini kita dikasih bracketnya untuk kita tempelin di plafon. Dan kita juga dikasih di sini ada stiker. Stiker ini ada titik-titik di mana yang harus kita bautin atau kita bor, jadi lebih mudah. Dan di sini juga ada tanda panahnya untuk arah kameranya, dan nanti tinggal dibor aja titik-titik ini, baru kita pasang bracketnya dengan bautnya di atas. Kalau bracketnya udah terpasang di plafon, nanti teman-teman tinggal cekleking aja CCTV-nya, tinggal diputar aja dan CCTV-nya bakal langsung tertempel di plafon teman-teman. Dan nanti juga kalau mau buka CCTV-nya itu mudah, tinggal diputar aja, CCTV-nya bakal terbuka teman-teman. Di dalam boxnya kita juga dapat buku manual. Buku manualnya ini ada berbagai bahasa ya teman-teman, termasuk bahasa Indonesia. Jadi ini sifatnya universal. Di sini ada bahasa Thailand juga, Cina juga. Jadi ini bisa dipakai untuk semua bahasa. Nah, di sini ada kartu garansinya. Ternyata SVIS ada kartu garansinya, dan garansinya nggak tanggung-tanggung, bukan 6 bulan tapi 12 bulan atau 1 tahun teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita ke fitur-fitur yang ada di Smart CCTV SVIS ini. Nah, kenapa Smart CCTV ini dibilang Smart CCTV dan berbeda dengan CCTV kabel atau CCTV lainnya ya teman-teman? Karena CCTV ini tuh penggunaannya cukup fleksibel, dia udah support WiFi, jadi kita tinggal konekin aja dia ke WiFi yang ada di rumah. Kalau nggak ada WiFi, teman-teman bisa pakai smartphone Android yang udah nggak kepakai lagi, jadi kita bisa manfaatin hotspotnya untuk buat CCTV-nya ini jadi online. Jadi setelah CCTV-nya ini online, dia bisa dipantau dari mana aja hanya dengan menggunakan smartphone Android kita teman-teman. Jadi hal itu yang membuat dia lebih fleksibel tanpa kabel dan bisa dipantau secara online kapan aja, di mana aja, dan itulah yang membuat dia menjadi Smart CCTV teman-teman. Nah, di sini di boxnya, di sini dia udah jelas, teman-teman bisa lihat di sini ada resolusinya yaitu 2 megapiksel 1080p. Jadi gambarnya udah cukup bagus selama aku pakai. Gambarnya itu jelas dan terang banget. Jadi objek yang dinampakin di layarnya itu memang benar-benar kelihatan dengan jelas. Nah, setelah pemakaian beberapa hari, aku juga udah sempat nyoba fitur dari mode malamnya atau night visionnya. Jadi mode malamnya itu maksimal di jarak 10 meter. Jadi walaupun keadaan kamar itu gelap gulita atau sama sekali nggak ada cahaya, dia bakal tetap bisa nangkap objek dengan jelas, atau bisa nangkap orang yang dia ada di dalam tangkapan kamera itu bisa dengan jelas walaupun di tempat yang sangat gelap sekalipun teman-teman. Itu merupakan fitur yang penting. Selanjutnya, fitur yang paling menarik lagi dari CCTV ini, dia bisa muter-muter. Nah, jadi lensa CCTV-nya atau kepalanya ini dia bisa muter-muter ke belakang, kiri kanan, atas bawah, 360 derajat ya, dia bisa putar 360 derajat. Jadi kalau kita pasang CCTV-nya itu di sudut-sudut rumah,
kita bisa pantau sekeliling rumah kita ya teman-teman. Dia bisa muter-muter. Ini fitur yang cukup menarik yang nggak ada di Xiaomi Xiaofang yang pernah aku bahas, karena Xiaomi Xiaofang itu nggak bisa muter, dia kamera CCTV yang statis, hanya merekam ke arah yang kita set aja dan dia nggak bisa muter-muter. Jadi kalau bisa muter-muter kayak gini lebih fleksibel, dan untuk di depan rumah mungkin cukup satu CCTV aja kita bisa muter-muter ya. Nah, selanjutnya dia di mode defaultnya itu ada motion detection. Saat ada gerakan, dia bakal langsung ngerekam. Jadi di timelinenya saat kita cek di aplikasi S-Vis, dia bakal ada timeline berwarna kuning, itu ada pergerakan. Jadi kita tinggal tekan dan buka aja. Di situ kita bisa langsung lihat gerakan apa yang terjadi atau apa yang terjadi pada jam itu. Kita bisa langsung buka di timelinenya. Jadi kita nggak bakal kehilangan satu momen penting pun dengan menggunakan S-Vis ini. Nah, ini salah satu fitur yang paling aku suka dari kamera Smart CCTV ini, yaitu adanya fitur Smart Tracking. Ini fitur yang cukup menarik karena dengan fitur ini dia bisa ngikutin kemanapun objek bergerak. Jadi kameranya itu bakal ngikutin setiap gerakan objek kemanapun dia pergi. Selama masih dalam jangkauan kamera, dia bakal terus ngikutin. Dan kalau nanti dia udah nggak dalam jangkauan kamera lagi, dia bakal kembali ke posisi semula. Nah, untuk fitur selanjutnya yang ada di Smart CCTV ini yaitu kita bisa ngobrol atau kita bisa ngomong langsung melalui aplikasi S-Vis yang ada di smartphone kita. Kita bisa langsung ngomong dan suara kita bakal langsung keluar di speaker yang ada di bagian belakang dari kamera S-Vis. Jadi ini speaker dua arah. Kita bisa ngobrol di aplikasinya dan suara kita bisa langsung keluar dari sini. Dan suara yang ada di sekeliling kamera CCTV-nya juga ikut kerekam teman-teman. Jadi ini bisa dibilang audio dua arah gitu ya teman-teman. Ini cukup menarik. Nah, tadi aku kan udah ngejelasin bahwa CCTV ini bisa dipantau jarak jauh. Jadi cara kerjanya adalah kita cukup konekin dia ke WiFi dan buat dia menjadi online. Cara untuk konekinnya kita harus download dulu aplikasi S-Vis yang ada di Google Play Store. Dan kita tambahin atau konekin CCTV-nya ke aplikasi tersebut, dan nanti kita konekin ke WiFi yang ada di rumah. Nah, untuk sedikit saran aku, kalau teman-teman yang nggak ada WiFi, nggak ada IndiHome atau nggak ada WiFi berbayar lah di rumah, teman-teman bisa pakai smartphone Android yang ada di rumah yang nggak kepakai lagi. Teman-teman bisa pakai untuk kita hotspotin atau kita buat CCTV-nya jadi online via hotspot yang di HP yang nggak kepakai itu. Jadi itu salah satu alternatifnya biar dia tetap online dan kita bisa mantau dia dari jarak jauh. Nah, kalau dia udah online, teman-teman bisa pantau tampilan CCTV-nya atau bisa remote CCTV-nya dari jarak jauh dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi S-Vis. Nanti di situ kita bisa putar-putar kayak tadi aku jelasin. Kita juga bisa ngobrol dua arah. Walaupun kita nggak berada di rumah atau nggak berada di tempat, misalnya kita lagi di kampung atau lagi di mana, jadi rumah kita bakal tetap aman, kita bakal tetap bisa pantau, dan CCTV-nya bakal tetap selalu online. Nah, untuk menyimpan rekaman dari Smart CCTV S-Vis ini, di bagian bawah dari matanya ini ada slot micro SD, di mana ini up to 256 GB, jadi kita bisa simpan penyimpanannya di situ. Kemudian dia juga S-Vis juga punya cloud storage untuk penyimpanan cloud-nya, tapi berbayar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang takut misalnya kamera CCTV-nya itu dicuri, jadi kartu memorinya juga ikut dicuri, jadi kita nggak bisa untuk ngecek apa yang terjadi. Salah satu alternatifnya adalah teman-teman bisa berlangganan cloud-nya. Cloud-nya nggak mahal teman-teman, jadi untuk 7 hari langganan per bulannya, untuk per 7 hari ya teman-teman. Per 7 hari maksudnya adalah setelah 7 hari maka rekaman selama 7 hari tadi bakal dihapus dan dia bakal merekam 7 hari ke depan. Itu harganya sekitar 50 ribuan kalau nggak salah. Terus kalau mau berlangganan paket bulanan yang 30 hari, atau dia bakal ngerekam selama 30 hari berturut-turut, dan setelah 30 hari baru dihapus dan dilanjutkan lagi 30 hari ke depan. Itu kalau nggak salah aku 99.000, jadi nggak begitu mahal. Kalau untuk keamanan rumah aku rasa itu nggak begitu mahal. Tadi kan aku udah ngejelasin tentang motion detection. Dengan adanya fitur motion detection itu, jadi si S-Vis ini bisa secara otomatis untuk ngirim notifikasi ke HP Android kita
saat ada gerakan. Jadi kita bisa setting kalau ada gerakan dia bakal ngirim notifikasi, dan nanti saat notifikasinya sampai kita buka, kita bisa langsung menuju ke video saat ada gerakan tersebut. Jadi lebih mudah ya teman-teman, dan kita bisa pantau langsung apa sih yang sedang terjadi. Nah, untuk satu kamera SVIS ini kita bisa pantau bareng-bareng keluarga, jadi bisa kita konekin ke beberapa akun aplikasi SVIS yang ada di berbagai perangkat. Misalnya aku punya handphone yang satu, terus ada handphone istri aku, jadi dua-duanya bisa pantau satu kamera yang sama. Jadi tinggal aku sharing aja nanti ke perangkat yang satu lagi, jadi ada dua perangkat HP atau lebih yang bisa pantau satu tampilan kamera. Jadi misalnya aku dan istri tempat kerjanya itu beda, jadi kami bisa bergantian saling-saling pantau CCTV yang ada di rumah, jadi lebih aman. Nah, tadi di awal video aku udah ngejelasin kalau kita pasang di plafon, kita harus pasang bracket dan posisi CCTV-nya bakal terbalik kayak gini. Nah, di settingan itu ada menu flip. Jadi menu flip itu tujuannya untuk membalikkan gambarnya biar gambarnya itu nggak terbalik saat kita pasang CCTV-nya itu di plafon. Jadi kalau nggak ada fitur flip, teman-teman pasang CCTV-nya di plafon, otomatis gambarnya bakal terbalik. Di situ biasanya dia ada watermark waktunya dan itu juga bakal ikut terbalik. Tapi kalau adanya dengan adanya fitur flip ini, teman-teman bisa memutar kameranya, jadi bisa tampilannya itu tetap normal walaupun posisi CCTV-nya itu di plafon, teman-teman. Nah, di Smart CCTV SVIS ini dia ada sleep mode. Sleep mode ini berfungsi saat teman-teman nggak ingin kegiatan teman-teman di rumah itu direkam. Jadi teman-teman tinggal aktifin aja fitur sleep mode. Dengan begitu kamera CCTV-nya bakal putar ke belakang dan dia otomatis berhenti ngerekam. Dia nggak bakal ngerekam aktivitas yang ada dan dia muter ke belakang. Dan selanjutnya kalau teman-teman mau aktifin lagi, tinggal diklik aja tombol yang ada di tampilan layar di aplikasi SVIS-nya. Dia bakal balik lagi ke posisi semula dan mulai nge-record lagi. Nah, Smart CCTV SVIS ini juga fleksibel. Dia selain bisa online, dia juga bisa teman-teman jadikan CCTV kabel, karena di bagian belakangnya udah ada port RJ45. Jadi kalau teman-teman yang di rumah udah punya CCTV kabel yang dikonekin ke DVR, teman-teman bisa nyoba port ini. Jadi bisa langsung nyimpan rekamannya di DVR yang ada di rumah, teman-teman. Di aplikasi SVIS itu teman-teman bisa nambahin banyak perangkat CCTV dari berbagai model selama dia masih SVIS. Jadi bisa teman-teman tambahin semua. Dan untuk mantaunya ya, tetapi untuk mantaunya teman-teman hanya bisa mantau 4 perangkat sekaligus. Jadi nanti di situ ada layar kecil 4 buah dan teman-teman bisa pantau 4 sekaligus dalam satu layar. Jadi lebih mudah ya kalau teman-teman punya 4 kamera SVIS kayak gini, teman-teman letakin di titik-titik tertentu di rumah, jadi teman-teman bisa pantau 4-4-nya sekaligus. Nah, saat sedang mantau CCTV-nya dengan menggunakan aplikasi SVIS, teman-teman itu bisa ngerekam secara langsung melalui smartphone teman-teman. Di situ ada tombolnya, tinggal rekam aja dan nanti hasil rekamannya langsung tersimpan di smartphone-nya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau ngambil gambar atau capture tampilan dari CCTV-nya, teman-teman bisa tekan klik icon kayak icon foto gitu, jadi tinggal diklik aja, nanti otomatis bakal ngefoto layar dari tampilan kameranya dan langsung disimpan di galeri dari HP-nya teman-teman. Nah, di akhir video aku bakal ngulang sekali lagi kelebihan dari Smart CCTV SVIS ini. Yang pertama, motion detection-nya itu nggak pernah miss, dia bakal tetap ngerekam saat ada gerakan, nggak pernah miss, nggak pernah nggak pernah kelewatan. Kemudian untuk servernya cukup cepat ya, aku juga bingung server dari SVIS ini ada di mana. Kok kalau kita pantau dari jarak jauh cepat banget kebuka layar atau tampilan dari CCTV-nya. Berbeda dengan produk sebelumnya yang pernah aku coba itu untuk connect ke server atau connect ke gambar CCTV-nya dari jarak jauh itu sulit banget. Bahkan sama sekali nggak bisa masuk. Tapi kalau di SVIS ini aku berulang kali ngecek dari kantor, ngecek keadaan rumah, itu cepat banget untuk masuk ke servernya walaupun hanya pakai paket data. Oke, hanya itu aja ya mungkin review aku hari ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mau beli produk SVIS ini. Linknya ada di deskripsi, harganya juga ada di deskripsi. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. See you!